Oke, ini kita lanjut di rumah kayu putih ya, Pak. Ini kalau dilihat memang nanti ditampilkan ya gambarnya. Wah, ini memang benar-benar kalau saya lihat nih definisi arsitektur klasik, tapi dia klasik secara kearifan bentuk memang klasik, ya kalau menurut saya nih. Tapi klasiknya itu beda gitu. Klasik yang very elegant dan bahasa desain denahnya bisa saya bilang modern ya Pak sebetulnya ya. Konfigurasi antara ruangnya itu sebetulnya sangat modern. Cara fungsi dia bagus dapat, tapi memang banyak menurut saya fungsi-fungsi yang jadinya tuh sangat spacious untuk wilayah perkotaan gitu. Seperti kalau saya lihat nih yang di dekat area ruang makan ya Pak, ini ada satu space seperti surrounded by kaca, tapi ini kayaknya ada satu uniknya nih Pak. Bisa diceritakan nggak Pak di sini? Ya, bangunan ini kan hampir purely symmetrical semuanya. Ya. Dan kita tertarik. Jadi ini ada 4 kotak di 4 sudut ya dari rumah itu. Masing-masing kotak ini ada fungsinya, yang satu dapur, kalau di lantai satunya lagi fungsinya untuk kamar tidur tamu, satunya lagi guest room, tapi satu kotak lagi ini kita pakai sebenarnya jadi ruang duduk. Nah, ruang duduk ini kita buat di satu sudut ini, 2 sudutnya bisa dibuka, jadi udara bisa lewat di situ. Jadi dia semacam ruangan ruangan yang bisa bertransformasi jadi ruangan semi outdoor, walaupun dia tetap ada di dalam masa utama dari rumah tersebut gitu. Rumah ini kan bentuknya square ya tadi ya, kotak, benar-benar kotak gitu. Jadi satu sudut itu kalau kita buka, sudut yang ini sebelah kanan dan sebelah kiri itu udara bisa lewat dan dia jadi ruangan semi outdoor. Kita finish dengan lantainya kayu deck. Terus kita kasih ceiling fan. Jadi kalau duduk di situ kita bisa benar-benar enjoy. Kita beneran kerjasama dengan landscape designer yang sangat baik, Tropika. Mereka kasih juga tanaman-tanaman yang fragrant, yang bunga-bunganya harum kalau duduk di situ. Jadi begitu dibuka, harumnya dari bunga itu bisa masuk ke dalam rumah. Juga beberapa tanaman yang bisa menghalau nyamuk lah sebenarnya gitu, kita taruh di situ. Ini menarik sih. Memang kan kalau problem di kota itu kan memang salah satunya adalah outdoor ya. Ya. Outdoor. Dimana kita butuh outdoor space, tapi kita kadang tidak mau sepanjang hari di outdoor gitu ya. Dan kadang memang kan nomor 2 adalah keterbatasan lahan. Dimana kita ingin merasakan outdoor, kadang kita harus bangun another building gitu, gazebo atau apa, which is kadang udah gak ada tempat. Menurut saya cara Bapak gitu dalam membuat satu pemikiran yang sangat, itu menurut saya sangat jenius sih. Jadi dimana dia sebetulnya adalah ruangan indoor tapi bisa bertransformasi jadi outdoor gitu ya, semi outdoor lah. Sebenarnya ini, sorry saya tadi salah, bukan 2 sisi, 3 sisinya bisa dibuka, karena satu sisi kita jadiin teras outdoor, jadi ruangannya 3 sisi itu bisa dibuka, udaranya bisa lewat, lalu ke dalam rumah juga dia bisa ada French door ya, jadi dia juga bisa dibuka ke dalam rumah. Kalau 3 sisi ditutup, dia jadi bagian dari ruangan utama rumah. Kalau kalau ditutup, dia jadi ruangan semi outdoor, jadi terisolasi ya dari rumahnya, AC dan lain-lain itu nggak nggak terbuang keluar juga gitu ke ruangan itu. Mungkin ini yang dimaksud Bapak tadi, rumah sebagai salah satu fungsi ya, sistem kehidupan ya. Karena memang kan kalau di kota kan kadang ada arsitektur dan strategi mereka yang dimana dia tuh bikin banyak lubang udara, sehingga udara dari outdoor kadang masuk terus gitu ya. Jadi kadang kita tuh penghuni tidak punya kontrol gitu. Kadang kalau lagi panas sekali atau udara kurang bagus, dia nggak bisa, they don't have control gitu with your. Tapi kalau ini menurut saya, jadi pemiliknya itu bisa mengatur lah gitu ya. Misalnya kalau lagi udara dia bisa buka jadi semi outdoor, tapi kalau misalnya memang lagi tidak memungkinkan ya udah tutup semua jadi AC indoor. Di Jakarta itu saat ini jadi problem ya, karena
uh, dengan idealisme rumah tropis dan lain-lain, kita mau bikin ventilasi, memang idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya Jakarta, debu dan polusi ini jadi problem. Jadi kita harus berpikir sebagai arsitek gimana cara kita bisa memberikan kenyamanan buat yang punya rumah ya. Gimana kita bisa kontrol. Mau nggak mau kalau jadi rumah yang high end, kita harus pikir sistem untuk filtrasi untuk udara itu. Dan akhirnya memang kalau orang yang cukup serius, akhirnya kita harus pikirkan sistem ventilasi dan air conditioning yang benar-benar bisa memfilter debu dan lain-lain. Itu jadi concern gitu. Tapi kalau selama dia cukup simple rumahnya, kita usahain semua bukan harus bisa dikontrol sih buat kita. Itu cukup penting. Itu mungkin jawaban saya juga, Pak. Jadi kami sempat mengundang beberapa narsum juga, arsitek gitu. Dan di setiap narsum saya selalu menanyakan gitu. Dulu kan kalau kita, saya dulu sebagai mahasiswa arsitektur kan belajar bahwa kearifan arsitektur lokal, arsitektur tropis kan harus ada sirkulasi udara apa segala macam gitu. Tapi kenyataannya di lapangan memang beda gitu. Jadi seolah-olah memang orang tuh merasa, oh saya nggak mau udara luar karena kotor, debu apa segala gitu, karena apalagi di kota. Mungkin solusi dari Bapak ini mungkin salah satu jawabannya. Kalau untuk individual rumah harusnya seperti itu. Tapi kalau untuk perkotaan kita harus cari cara untuk, sebenarnya problem utama dari Jakarta ini polusi berangkat dari kendaraan ya. Jadi kalau kita bisa menghindarin fossil fuels ya, itu dampaknya gede. Contohnya waktu COVID, langit kita tahu-tahu bersih semuanya. Kita sendiri kaget kan. Lihat hari pertama, saya ingat hari pertama lockdown itu saya ke taman, bisa juga ya yang namanya Jakarta bersih gitu. Padahal baru sehari. Ya menurut saya ini luar biasa sih ya. Jadi di mana rumah yang memang pemiliknya bisa punya kontrol ya terhadap bukaan. Oke Pak, thank you for the insight.